warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Bintang Nugroho, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nomor induk mahasiswa 1904010182. Di sini saya akan menjelaskan analisis kualitatif kation NH+ atau ion amonium dan anion Cl- atau klorida. Adapun referensi yang saya ambil yaitu dari salah satu tugas skripsi yang berjudul Pengaruh Kotoran Manusia, Kascing, Rumen, dan Kompos terhadap ketersediaan NH4+ atau ion amonium, C-organik, dan populasi mikroorganisme pada Estisol, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, yang disusun oleh Ayu Masfiatul Fuad dengan nomor induk mahasiswa 11250100035 kepada program studi Argoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya. Baik, untuk yang pertama yaitu abstrak. Estinol mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda-beda dari yang subur sampai yang miskin. Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung tanaman, sehingga jika kadar bahan dan nitrogen berguna untuk mengetahui tingkat pelapukan dan kecepatan penguraian bahan organik, serta ketersediaan unsur hara N di dalam tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kecepatan mineralisasi dan mengetahui hubungan antara ketersediaan NH4+ atau ion amonium, C-organik, dan populasi mikroorganisme tanah dari berbagai jenis bahan organik. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan proses inkubasi menggunakan tanah estisol. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan 4 kotoran manusia, rumen sapi, kotoran cacing, dan kompos diulang sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 12 polybag. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisa dengan sidik ragam atau ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumen memberikan ketersediaan NH4+ semakin meningkat dan lebih kehilangan NH4+ pada estisol yang selama inkubasi. Kascing memberikan kandungan karbon semakin meningkat dan pemberian kandungan C- organik sangat lambat pada estisol yang selama inkubasi. Kascing merupakan bahan organik yang paling baik karena adanya hubungan populasi mikroorganisme diikuti dengan peningkatan NH4+ dan kandungan C-organik pada estisol selama inkubasi. Kata kunci C-organik, NH4+, populasi mikroorganisme. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 yang bertempat di inkubasi tanah dan bahan organik dilakukan di Rumah Cacing Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Untuk analisa C-organik dilakukan di Laboratorium Sumber Daya Lahan UPN Veteran Jawa Timur. Dan untuk analisa populasi mikroorganisme dilakukan di Laboratorium Kesehatan Tanaman UPN atau Veteran Jawa Timur. Untuk bahan dan alat penelitian, bahan yang dilakukan dalam penelitian adalah estisol yang berasal dari Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bahan organik seperti kotoran manusia, kascing atau kotoran cacing, rumen sapi, dan kompos. Adapun bahan kimia yang akan digunakan untuk analisa ini adalah kalium dikromat, asam sulfat, serbuk fenol, NaOH, dan lain sebagainya. Untuk alatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat cetok untuk mengambil sampel tanah, polybag, kertas label, timbangan analitik, penumbuk tanah, ayakan 2 mm, alat tulis, kamera digital, dan lain sebagainya, serta alat-alat yang digunakan untuk analisa di laboratorium sesuai dengan jenis dan metode analisa yang digunakan. Untuk pelaksanaan penelitiannya sendiri yaitu yang pertama, pengambilan tanah. Step yang pertama itu dilakukan sortasi, yaitu memilah untuk memisahkan dari bahan-bahan lain yang terdapat di dalam tanah serta akar-akar yang kasar untuk dibuang. Yang kedua yaitu kemudian tanah tersebut ditumbuk menggunakan lumbung yang terdapat pada Fakultas Pertanian dan diayak lolos saring 2 mm.
Tanah yang sudah diayak kemudian ditimbang sebanyak 3 kg dan dimasukkan ke dalam polybag dengan diberi label pada masing-masing polybag. Untuk step yang kedua yaitu bahan organik. Dilakukan sortasi yaitu memilah untuk memisahkan dari bahan kasar seperti kerikil, plastik, dan lain-lain. Selain itu organisme seperti semut, rangrang, kaki seribu, dan lain-lain. Kemudian dari bahan organik yang kering dapat ditumbuk menggunakan lumbung dan diayak lolos saring 2 mm. Bahan organik yang sudah diayak kemudian dimasukkan ke dalam polybag dengan dosis yang sesuai dengan perlakuan dan dicampur dengan tanah hingga homogen. Kemudian diberi label pada masing-masing polybag. Untuk step yang terakhir yaitu inkubasi. Inkubasi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara membuka polybag tersebut, menempatkan polybag pada ruangan tertutup seperti rumah cacing agar mikroorganisme tidak dapat masuk ke dalam polybag. Proses inkubasi dilakukan dengan cara menempatkan polybag pada ruangan tertutup. Polybag yang digunakan juga ditutup agar mikroorganisme tidak dapat masuk ke dalam polybag yang diinkubasi. Proses pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memasukkan estisol seberat 3,196 kg dan menambahkan bahan organik yang sama berat sebesar 233,69 gram per polybag atau setara dengan dosis pupuk organik 30 ton per ha. Dapat dilihat pada lampiran 1. Pengamatan hasil proses inkubasi pada masing-masing polybag dilakukan dengan cara mengambil sampel seberat 20 gram untuk menganalisa kandungan hara atau NH4+ dan C organik dalam tanah dan populasi mikroorganisme. Teknik analisa parameter. Metode pembangkit warna indofenol biru untuk menganalisa N-amonium. Metode yang digunakan untuk menganalisa seperti di bawah ini, akan tetapi untuk prinsip kerja, bahan reaksi dan alat untuk menganalisa penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2-4. Untuk analisa NH4+, metode pembangkit warna indofenol biru. Proses mineralisasi merupakan proses yang bertanggung jawab atas ketersediaan N dalam tanah. Mineralisasi mencakup pelapukan bahan organik tanah yang melibatkan kerja enzim untuk menghidrolisa protein kompleks. Laju mineralisasi N organik menjadi N anorganik merupakan faktor penting dalam menentukan ketersediaan N dalam tanah. Proses mineralisasi N terdiri atas aminisasi atau protein menjadi RNH2, amonifikasi atau RNH2 menjadi NH4+, dan nitrifikasi atau NH4+ menjadi NO3-. Dari Becking 1992. Hasil dan pembahasan. Pengaruh perlakuan terhadap ketersediaan NH4+ pada setiap minggu inkubasi untuk masing-masing perlakuan kotoran manusia, cacing, rumen, dan kompos menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%. Sedangkan pada masing-masing perlakuan kotoran manusia, cacing, rumen, dan kompos dikatakan sangat nyata A atau P kurang dari 0,01. Akan tetapi, pada perlakuan rumen mempunyai ketersediaan NH4+ yang paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan kotoran manusia, cacing, dan kompos diikatkan perlakuan paling rendah. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, rumen memberikan ketersediaan NH4+ semakin meningkat dan lebih cepat kehilangan NH4+ pada entisol yang selama inkubasi. Yang kedua yaitu cacing memberikan kandungan karbon semakin meningkat dan pemberian kandungan C organik sangat lambat pada estisol yang selama inkubasi. Cacing memberikan bahan organik yang paling baik karena adanya hubungan populasi mikroorganisme selalu diikuti dengan peningkatan NH4+ dan kandungan C organik pada estisol selama inkubasi. Baik, untuk pengujian yang kedua yaitu uji klorida atau Cl-. Referensi yang saya ambil yang berjudul penetapan kadar klorida atau Cl- pada air bersih dan air minum dengan metode titrasi argentometri.
Tugas akhir yang ditulis oleh Tasya Nur Utari dengan nomor induk mahasiswa 132410071. Program Studi Diploma 3, Analisis Farmasi dan Makanan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016. Oke, untuk selanjutnya yaitu abstrak. Klorida adalah senyawa halogen, klor atau Cl-. Toksisitasnya tergantung pada gugus senyawanya. Misalnya, NaCl sangat tidak beracun, tetapi karbonil klorida sangat beracun. Di Indonesia, klorida digunakan sebagai disinfektan dalam penyediaan air minum. Dalam jumlah banyak, Cl akan menimbulkan rasa asin. Korosi pada pipa sistem penyediaan air sengaja dipelihara. Tetapi klor ini dapat terikat pada senyawa organik dan membentuk halogen hidrokarbon atau Cl-H. Banyak di antaranya dikenal sebagai senyawa-senyawa karsionogenik. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kadar klorida pada air bersih yang diperiksa pada laboratorium kesehatan daerah Kota Medan. Apakah memenuhi syarat baku mutu air berdasarkan kelas menurut Permenkes RI nomor 416/Menkes/per/9/1990 dengan batas maksimum 600 mg per liter. Penentuan kadar klorida dilakukan dengan menggunakan metode titrasi argentometri yang tidak memakai panjang gelombang. Kadar klorida dalam air minum masih memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menkes RI nomor 499/Menkes/4 Romawi/4 Romawi/2010 dengan batas maksimum 250 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa kadar klorida pada air minum masih jauh di bawah standar mutu air yang ditetapkan. Kata kunci: air bersih, air minum, klorida, argontometri. Untuk selanjutnya yaitu metode pengujian. Tempat pengujian, penetapan kadar klorida atau Cl- pada air bersih dan air minum dengan metode titrasi argentometri dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara di ruang Laboratorium Kimia Air yang bertempat di Jalan William Iskandar, Pasar 5 Barat 1, nomor 4 Medan. Penetapan kadar klorida atau Cl- pada air bersih dan air minum dengan metode titrasi argentometri. Alat-alat yang digunakan dalam pengujian sampel adalah buret digital Erlenmeyer 250 mili dan pipet volume 5 mili. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengujian sampel adalah air bersih, air minum, K2CrO4, dan AgNO3. Untuk prosedur kerjanya sendiri, dimasukkan sampel 100 mili ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan K2CrO4 1 mili, kemudian dititrasi dengan AgNO3 sehingga berubah warna menjadi kuning kecoklatan, lalu dicatat hasil titrasi. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Medan untuk kadar klorida pada air minum, PTA dan PTB. Dengan metode argentometri yaitu positif berubah warna menjadi warna kuning kecoklatan. Hasil analisis yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Medan untuk kadar klorida pada air bersih PTA dan PTB dengan metode argentometri yaitu positif berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Dan kemudian penetapan kadar sampel dihitung dan hasil diperoleh. PTA adalah 19,15 mg per liter dan PTB 7,01 mg per liter. Pada penentuan kadar Cl- pada sampel air minum dilakukan dengan metode argentometri Mohs. Pada metode argentometri Mohs R ini merupakan salah satu metode titrasi pengendapan. Titrasi dengan metode ini menggunakan K2CrO4 sebagai indikator. Perubahan warna indikator dari kuning membentuk endapan berwarna kemerah-merahan diambil sebagai titik akhir titrasi. Titrasi Mohs terbatas pada larutan-larutan dengan nilai pH sekitar 6-10. Karena dalam larutan yang lebih alkalin, peroksida mengendap. Dalam larutan asam, konsentrasi kromat secara besar-besaran menurun. Karena HCrO4 hanya sedikit terionisasi.
Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, pada air minum kadar Cl- memenuhi persyaratan berdasarkan Permenkes RI nomor 492 garis miring Menteri Kesehatan garis miring per garis miring 4 Romawi garis miring 2010 dengan batas maksimum 250 mg per liter. Yang kedua yaitu pada air bersih kadar Cl- atau klorida memenuhi persyaratan berdasarkan Permenkes RI nomor 416 garis miring Menkes garis miring per garis miring 9 Romawi garis miring 1990 dengan batas maksimum 600 mg per liter. Demikian presentasi dari hasil jurnal penelitian yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Untuk kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.